saat halal bihalal dengan teman-teman dari Brida. Baik, sebelum kita mulai, apa yang akan menjadi riset kita ya, di dalam riset pengelolaan sampah rumah tangga di materi nyata? Baik, kita berdoa dulu supaya ya kegiatan kita itu semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman semua, untuk mengawali kegiatan pada pagi ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semua hingga mulai dari awal hingga akhir nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa kita masing-masing. Cek dulu yang Salsabila itu yang mana? Kemudian Citra, lalu Arviola, kemudian Iva, Natasha, lalu Muhammad Fatih, berdiri Bu, Muhammad Arif, Aditya, Niken, Indri, ya. Kemudian Alia. Jadi baik, ini ya. Yang di awal adalah kita ingin di RW 6 Kelurahan Jajar Tunggal itu, RW 1 RW ada 4 RT. 1 RT kurang lebih 75 rumah. Jadi kalau di total itu ada 300 rumah. Pengennya adalah memilah, mengolah sampah dari rumah. Memilah, mengolah sampah dari rumah. Nah, di situ kan ada petugas sampah, namanya Pak Yoga. Salah satunya. Jadi masing-masing RT itu petugas sampahnya itu ada satu. Jadi kalau 4 RT ya ada 4 petugas. Gerobaknya juga gitu. 1 RT gerobaknya. Saya sudah dengan Pak RW, dengan Brida itu koordinasi gitu, cuma bentuknya itu nanti apa substansi keilmuannya itu dibantu oleh kami, kita bekerja sama secara sinergis. Ya, saya mengikuti, kami juga perlu ya untuk mengisi dalam hal kamu mencapai cita-cita menjadi SSI sarjana satu, mulai dari mata kuliah sampai dengan menjadi sarjana gelar itu kan nanti passionnya di mana, materinya ya. Ingin di mana, biologi kan luas, bisa ke pertanian, peternakan, mengandung itu bisa mengandung lingkungan, bisa mengandung genetika, itu ilmunya biologi itu begitu sangat. Kembali ke RW 6 ini, saya sudah bertemu dengan salah satu penggeledek sampah itu Pak Yoga. Dia itu milah, kardus disendirikan, plastik sendirikan. Tapi orang tuh dari rumah kan sampahnya tercampur, ini Pak Yoga. Nah tentunya akan beda pada saat di rumah itu sudah milah. Nah pemilahannya apa yang menurut yang sudah dikumpulkan Pak Yoga itu? Kardus sendiri letak, kemudian plastik sendiri, lalu apa selain itu yang kalau ada besi yang laku itu ya, lalu seperti itu. Nah lainnya yang tidak laku, residu dibuang ke TPA yang sudah kita lihat di bawah diambil. Nah, sehingga di rumah itu ya kardus sendiri, plastik sendiri. Jadi kalau banyaknya sampai 9 ya nggak apa-apa lah kalau asli. Kalau di Jepang itu 9-11 ya bisa semua nurut. Kalau di sini disosialisasi ya disuruh gitu kan. Edukasi dari sisi edukasi. Nah, sampah organik nanti sendiri, sehingga sampah organik langsung nanti diolah. Hari kan tak yoga dan lain apa nggak usah mikir nanti kan terus jadi kali. Nah itu dari sisi keilmuan ya cepat ya efektif dari sisi edukasi. Kalau misalnya warga RW itu melakukan seperti itu contoh saya belum ada. Saya di Jambangan itu mulai tahun 2000 mengolah sampah. Besok kita pagi itu kita sampai ke sana.
itu 29 atlet. Wah. Nah ini mumpung Pak Yasin, namanya saya ya minta di sini aja. Nah, kebetulan di sini ada rumahnya Bu Risma kan. Dan jika orang di mana di rumahnya Bu Risma, padahal kan Bu Risma sudah tidak di situ meskipun yang nanti kurang gede. Ya seperti itu. Sisi edukasi dan kita ilmu memilah mengolah sampah dari rumah itu kamu lihat di dalam apa artikel jurnal tersebut tulis apa itu namanya untuk tulisannya ya. Itu yang akan kita kerjakan. Nah, kemudian saya ke Brida, namanya Bu Mami itu yang sebagai pimpinannya Brida. Itu tidak hanya di situ, pokoknya di Pemkot itu meriset sampah itu ya, mulai yang ada di Jambangan yang belum terpublis, kemudian di situ lalu yang belum ada, yang sangat relevan dengan substansi keilmuan itu saya angkat. Jadi kita berupaya untuk mencari materi yang kaitannya dengan mendapatkan data menjadi artikel, menjadi karya tulisan itu yang inovatif, ya, yang inovatif. Jumlahnya juga banyak, ya, supaya kita bisa masuk, jurnal kita masuk. Seperti nanti yang sampah di apa namanya kamu teliti makro dekomposernya atau itu 2 ton itu 1 tongkok, di situ ada 8 tongkok, 8 kali 2 ton, ada 16 ton. Kamu kalau penelitian struktur kan titik itu ya sih materinya kami pilihkan, saya pilihkan seperti itu. Baik, ini ya. Siap semua ya ini ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu bisa tetap lulus dengan bagus, mendapat pekerjaan, lalu juga berwirausaha, ya. Saya juga gitu, ya. Bisa sesuai dengan tugas saya sebagai dosen, bisa membimbing, bisa menghantarkan, bisa menyelesaikan permasalahan. Ya. Khususnya sampah ini masalah lokal, masalah nasional, masalah global. Ya, plastik aja nomor 2 bahasa dunia. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah pengolahan sampah organik, sampah rumah tangga, relevan dengan pertanian. Bisa. Kemudian peternakan. Apa yang di pertanian? Komposnya dari sampah organik itu, ya. Terus dari lindinya, air lindinya sampah. Air lindinya sampah itu kalau di TPA beracun. Tapi kalau kamu ini yang kamu lakukan enggak, karena dipilah, ya, sampah organik aja. Ya, karena sampah organik saja, jadi nggak campur baterai, nggak campur kotoran, nggak campur racun gitu. Ya, meskipun di situ pupuk organik seharusnya ya tetap kita uji logam beratnya, karena kan sayuran kita kan belum ramah lingkungan, belum organik ya, disemprot. Ya, kalau di kita nanti yang istilahnya organik. Lalu peternakan ada black soldier fly. Black itu hitam, soldier itu tentara, fly itu lalat. Jadi lalat tentara hitam. Itu maggot. Nah, lalat, tapi lalat tentara ini tidak menyebabkan sakit, beda seperti lalat rumah, menyebabkan disentri. Dia kalau ini enggak, malah memakan sampah organik. Jadi 1 kilo maggot belatung, si larva, bukan dewasa, masih larva, itu 1 kilo. Kamu nanti kalau maggotnya itu banyak, ditimbang 1 kilo. Nah itu memakan 25 kilo sampah organik dalam waktu 24 jam. Nah, makanya maggot ini nanti jadi pakan ikan, pakan ayam, bebek, cocok. Kalau ikan masih harus
karena ikan kan kecil ya, beda dengan pencernaannya burung kan bulat gitu, jadi agak besar. Tapi kalau ikan usianya